Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-Imam al-Bukhari babu idza shalla fi saubin lahu a'lam wa nadhara ila 'alamiha. Bab apabila salat menggunakan baju yang memiliki corak dan dia memperhatikan corak tersebut. Apa hukumnya ini? Ya tentunya hal ini akan mengurangi kekhusyuan, ya kan? Apalagi di depan kita ada tulisan yang bermacam-macam gini, sehingga kita fokus membaca tulisan tersebut. Atau di masjid yang banyak kaligrafinya, ya banyak tulisan-tulisannya dihiasi dengan warna emas. Belum lagi lampu hiasnya yang nilainya 75 juta. Maka Rasulullah pasti nggak mau sholat di masjid tersebut. Karena Rasulullah saja memakai baju yang ada coraknya ini mengganggu, dia singkirkan. Kemudian dia suruh ganti baju yang lain. Makanya masjid Rasulullah SAW senantiasa seperti itu, bertiangkan batang korma, beratapkan pelepah daun korma, kemudian lantainya dari keramik. Tujuannya apa? Tujuannya agar para sahabat tersebut hati mereka bergantung kepada akhirat, tidak condong kepada kemegahan dunia. Jadi kalau sekiranya kita mendapati masjid yang seperti itu, kira-kira ada nggak Pak Joko? Hampir tidak ditemukan. Karena kita hidup di akhir zaman, yang mana Rasulullah sudah menyebutkan la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali manusia akan berlomba-lomba memegahkan masjid. Itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Dengan cara apapun dia berusaha untuk berlomba-lomba memegahkan. Akhirnya jadi tempat wisata saja, wisata religi. Tidak ada lagi masjid yang yang mendekatkan, yang mengingatkan negeri akhirat. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Ahmad bin Yusuf qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana Ibnu Shihab an Urwa an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisati laha alam. Bahwasanya Nabi pernah sholat menggunakan baju yang memiliki corak. Fanadhara ila alamiha, lalu dia lihat, dia perhatikan corak tersebut. Sementara dia di dalam sholatnya. Falamma sharafa, tatkala dia selesai sholat, qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahl. Bawa baju ini ke Abu Jahal. Watuni bi ambijaniyati Abi Jahal. Bawakan aku baju yang lain. Alasannya kenapa? Fa innaha alhamatni anifan an salati. Karena baju tadi itu memalingkan aku dari sholat. Aku sibuk memperhatikan corak-coraknya, memperhatikan gambar-gambarnya, sehingga sholat Rasulullah khusyuknya menjadi kurang. Lantas hal-hal yang memang mengurangi kekhusyuan itu harus dihilangkan. Kalau kita lagi berhajat kepengen sama istri gitu ya, pengen berhubungan, bersamaan itu adzan dikumandangkan. Apa yang didahulukan Pak Joko? Berhubungan terlebih dahulu, ya kan? Karena ini adalah kewajiban. Di sini juga ada kewajiban, yaitu sholat berjamaah.
Akan tetapi jika kita menghadiri sholat berjamaah sementara kita punya hajat, maka ini pasti akan mengurangi kekhusyuan. Demikian juga tak kala ada makanan sedang dihidangkan, terus kita berhajat kepada makanan tersebut, maka makan terlebih dahulu, meskipun sholat berjamaah habis, nggak didapati lagi. Karena menjaga kekhusyuan ini suatu hal yang dianjurkan. Nah, apa kira-kira hukumnya khusyuk dalam sholat? Alubis khusyuk dalam sholat. Apa hukumnya? Wajib. Wajib ya? Makruh? Rukun? Bukan rukun. Ya bukan rukun, tapi apa? Kewajiban ya. Nah di sini Rasulullah SAW selesai sholat, dia langsung langsung bicara. Dan ini dibolehkan bagi bagi orang yang sholat, apakah dia posisinya imam atau makmum, selesai sholat langsung dia bicara karena ada perlu. Berarti Rasulullah meninggalkan zikir kan ini di duburi kulli sholat, zikir setelah sholat, karena ada hajat, ada kebutuhan. Jika juga mungkin kalau ada urusan gitu langsung pergi, selesai salam langsung pergi, ini dibolehkan. Karena zikir setelah sholat itu nggak ada kaitannya dengan sholat. Zikir setelah sholat itu nggak ada kaitannya dengan sholat. Dia hanya perkara sunnah di luar sholat. Dalam riwayat yang lain, qala an-nabiyyu kuntu anzuru ila alamiha wa ana fi sholati fa khafu an taftinani. Nah, aku melihat ke baju tersebut sementara aku di dalam sholat. Aku takut sekiranya baju tersebut memfitnahku, membuat aku terpaling dari kekhusyuan. Lantas sholat Rasulullah tetap sah. Demikian juga orang-orang yang memakai baju yang dengan warna yang bercorak-corak itu, ini sholatnya tetap sah. Babu in shalla fi thawbin musallabin atau tasawira hal tafsudu salatu. Bab jika seseorang sholat menggunakan baju yang ada salibnya atau gambar-gambar, apakah ini merusak sholatnya? Nah, perlu kita ketahui Pak, menggunakan baju di dalam sholat ini hukumnya apa Pak Jusman? Wajib kah, sunnah kah, rukun kah, syarat kah? Coba pilih. Wajib ya. Coba Mas Anduri. Wajib. Wajib. Salah semua ini. Coba yang lain. Iya, syarat. Syarat sholat. Jadi bedanya rukun dengan syarat. Kalau syarat itu belum dimulai perbuatan, masih di luar, ya kan? Nah, ketika kita memulai sholat dengan takbir, nah ini adalah rukun yang pertama. Jadi di luar itu sebelum sebelum sholat, wudu, menghadap kiblat, menjauhkan diri dari najis, menutup aurat dengan baju atau dengan sehelai pakaian. Ini syarat sholat. Nanti kalau sekiranya syarat ini nggak ada, karena mungkin daruri, terpaksa gitu, harus sholat tanpa sehelai pakaian, maka sholatnya sah. Kalau rukun-rukunnya dipenuhi. Atau seorang dalam keadaan genting, dia mau tayamum nggak bisa, mau wudu juga nggak bisa, maka dia sholat seperti itu keadaannya. Karena ini adalah syarat.
Jadi menutup badan dalam sholat ini adalah syartus sholat. Syarat apa? Syarat sholat. Bagaimana hukumnya kalau sekiranya dia bajunya itu ada salibnya, ada gambar-gambarnya? Apakah sholatnya menjadi rusak? Maka jawabannya tidak menjadi rusak. Karena gambar-gambar tersebut tidaklah membuka auratnya kan? Tidak menyingkap auratnya. Badannya tetap tertutupi. Cuma kalau dia menjadi melirik terus ketika dalam sholat, maka ini bisa mengurangi kekhusyuan semata. Haddatsana Abu Ma'marin Abdullah bin Amr qala haddatsana Abdul Warisi qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas kana kiramun li Aisyah. Kata Anas bin Malik, adalah Aisyah memiliki tirai yang menutupi sisi rumah beliau. Sisi rumah Aisyah. Kita tahu lebar rumahnya Aisyah begitu sempit gitu ya. Karena rumah istri-istri Rasulullah itu hanyalah hujurat, hanyalah kamar-kamar. Ya, apabila Rasulullah sholat, maka menyentuh kakinya Aisyah di saat Aisyah tidur. Saking sempitnya. Tingginya juga nggak seberapa. Nah, Aisyah menghiasi rumahnya dengan tirai. Tapi tirainya ini ada gambar-gambarnya, ada corak-coraknya. Faqala an-nabiyyu amiti anna kiramaki hada. Singkirkanlah dariku tirai ini. Fa innaha la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi sholati. Karena gambarnya, coraknya tersebut memalingkanku dari sholat, membuat aku tidak fokus. Kalau sekiranya Rasulullah hidup di zaman sekarang ini, melihat kondisi masjid yang ada, maka mungkin masjid-masjid itu disuruh bongkar. Disuruh bongkar. Dan orang pasti nggak percaya dia ini adalah Nabi, pasti dituduh ini Wahabi. Kenapa? Karena sudah terbawa kemegahan dunia, sehingga merasa aneh kalau sekiranya ada orang yang berpikiran seperti ini, berpendapat seperti ini, atau masjidnya seperti masjid Rasulullah. Babu man shalla fi faruji haririn summa naza'ah. Bab orang yang sholat menggunakan baju dari sutra, lantas dia melepasnya. Nah, jadi laki-laki dilarang memakai sutra, ya kan? Apakah pakaiannya, sarungnya, imamahnya, ini dilarang. Tapi yang menjadi perselisihan para ulama, bagaimana kalau sekiranya kain sutra tersebut dipakai untuk menutup aurat di dalam sholat? Apakah hal ini membatalkan sholat ataukah tidak? Kalau berdosa, iya tetap berdosa. Dan sebagaimana laki-laki sholat menggunakan cincin emas, dia berdosa, sholatnya sah kalau memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Nah, sekarang ada orang sholat, dia menutup auratnya dengan baju yang dibuat dari apa? Dari sutra. Para ulama berselisih tentang hal ini. Berangkat dari pembahasan usul fikih, di mana kalau sekiranya ada suatu larangan
yang itu mengarah kepada syartus syai' atau ruknus syai' atau zatu syai', maka hal itu membuat rusak. Nah, di sini larangannya nanti mengarah kepada apa? Syartus shalah, yaitu memakai baju dari sutra. Beda halnya dengan kondisi sebelumnya kan? Kainnya bahannya bukan dari sutra, cuma ada corak-coraknya. Nah, sekarang ini kainnya terbuat dari sutra. Maka sholatnya apa? Tidak sah. Kalau nanti imamahnya dari sutra terus dia pakai dalam sholat, maka sholatnya tetap sah ma'al ismi, tapi dia apa? Berdosa. Paham tak bedanya? Karena memakai peci atau imamah ini bukan bagian dari syarat sholat. Memakai kaos kaki mungkin dari sutra ini juga tidak membatalkan sholat. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laitsu an Yazid an Abil Khairi an Uqbah bin Amir qala uhdiyan an-nabi faruju hariri. Kata Uqbah bin Amir, dihadiahkan kepada Nabi faruju hariri, pakaian yang terbuat dari sutra. Hadiah Nabi SAW mau menerimanya. Lantas apa bedanya dengan sedekah? Karena Nabi kan nggak mau menerima sedekah kan? Bedanya kalau sedekah itu adalah awasifu amwalinas, kotoran-kotoran harta manusia. Sehingga Nabi nggak mau menerimanya. Nah, kalau hadiah Rasulullah mau menerimanya. Lantas apa bedanya ini? Apa bedanya Pak Joko, hadiah dengan sedekah? Tahu ya. Coba antum, apa bedanya? Kalau sedekah itu diniatkan untuk membersihkan mata dari yang mensedekahkan. Sedangkan hadiah itu bukan untuk membersihkan mata tapi memberi hati. Iya, dia hanya sekedar memberikan gitu untuk menarik hati. Jadi sedekah itu ada nilai, ada tujuan mencari pahala. Kalau hadiah tujuannya untuk menarik hati. Kalau istri dikit-dikit banting piring di rumah gitu ya, maka coba belikan emas sekilo. Pasti akan luluh. Pasti nggak marah-marah. Karena hadiah itu dapat apa? Menarik hati. Dan tadinya marah-marah jadi apa? Jadi senang. Tahabu, saling memberilah hadiah, maka pasti kalian akan saling mencintai. Jika ingin saling mencintai dengan URT 5, maka sering-seringlah memberikan hadiah. Dengan daging nanti yang kalau ada disembelih. Nah itu. Jadi kalau kita ada ada permusuhan dengan teman, tetangga, ya gampang aja, sering-sering aja kasih apa? Kasih hadiah. Nah, kalau hadiah nanti nggak ada nilai pahala, tidak ada nilai pahala, karena ada tujuan lain yang dia inginkan. Jadi kita nggak bisa membedakan mana hadiah, mana hibah, mana sedekah, kan pokoknya dikasih aja. Nabi SAW dihadiahkan baju dari sutra, fala bisahu fasalla fi. Lalu dia memakainya. Fasalla, lalu sholat menggunakan baju tersebut. Summan sorofa. Kemudian dia selesai sholat. Fanazahu naz'an syadida. Lantas dia melepas pakaian tersebut dari badannya dengan cara yang keras. Kalkarihi lahu, seperti dia tidak suka pakaian tersebut.
Nah, apakah Rasulullah mengulangi sholatnya, ataukah karena Rasulullah nggak tahu itu pakaian dari sutra? Karena di hadis di sini nggak disebutkan kan? Waqala, kemudian dia bersabda, la yang bagi hadza lil muttaqin. Tidak pantas baju seperti ini untuk orang-orang yang bertakwa. Cukup sekali ini saja. Nggak diulangi lagi. Ini peringatan bagi para sahabat yang mungkin belum tahu hukum salat menggunakan baju dari sutra. Bab salati fi saubil ahmar. Bab salat menggunakan pakaian berwarna merah. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ar'ara. Qala haddatsani Umar ibnu Abi Zaidah an Auni ibni Abi Juhaifah an abihi Abi Juhaifah. Qala ra'aitu Rasulullah fi kubbatin hamra min adam. Aku melihat Rasulullah di Kubah. Kubah di situ terjemahnya apa? Kemah. Terjemahnya apa situ, Pak? Kemah. Kemah dari kayu. Nah, wa ra'aitu Bilalan akhadha wadu'a bi Rasulillah. Lalu aku melihat Bilal bin Rabah mengambil wadu. Wadu ini adalah wadah tempat air digunakan di tubuh untuk Rasulullah. Wa ra'aitun nasa yabtadiruna dzaka alwadu. Lantas aku melihat manusia, sahabat yang lain, yabtadiruna, ya rebutan ya, dari apa? Dari air bekas wudhu Rasulullah. Untuk apa ini? Untuk tabaruk. Tabaruk, mencari keberkahan. Dan ini hanya khusus jasad Rasulullah. Nggak boleh dari jasad ulama-ulama atau sahabat atau wali majdub, nggak boleh. Ada yang lebih parah di Solo itu Kiai Selamet pun kotorannya diperebutkan, kemudian diusap-usap di badan. Sapi namanya Selamet, Kiai Selamet. Apa namanya dijadikan sonam tabaruk. Kebo ya? Bukan sapi. Beda sapi dengan kebo. Jadi para sahabat ini berebutan ya dari bekas wudhu Rasulullah itu untuk tabaruk, mencari keberkahan. Faman asaba minhu syai'an tamassah. Siapa yang mendapati maka langsung dia usapkan ke badannya. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibihi. Siapa yang tidak mendapati lalu dia ambil dari sisa tangan temannya. Telapak tangan temannya. Kemudian diusapkan ke badannya. Coba lihat. Tidak ada seorang umat yang memperlakukan raja-raja mereka seperti itu, kecuali sahabat kepada Rasulullah. Nggak ada istilahnya raja manapun yang ada di muka bumi diberlakukan seperti itu kan ya, bekas wudhunya, bekas apanya diperebutkan. Gimana kalau sekiranya ada mengatakan ini mangkoknya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, sarungnya Rasulullah, sampai dicium, diusap-usapkan ke badannya. Gimana? Boleh nggak Pak? Ada sendalnya Rasulullah, ada di musim-musim apa itu? Di YouTube ada kelihatan kan? Mangkoknya, gelasnya. Maka ini nggak ada keberkahan dari sini. Ya, nggak ada keberkahan. Yang ada itu langsung dari jasad. Langsung dari jasad. Rambut Rasulullah. Katanya ada rambut Rasulullah kan?
Nah, kalau sekiranya itu benar rambut Rasulullah, maka ada keberkahan dari situ. Tsumma ra'aitu Bilalan akhadha anazatan farakazaha. Lalu aku melihat Bilal mengambil tongkat gitu ya. Fanaza farakazaha, lalu dia tancapkan untuk dijadikan apa? Sutra. Wa kharajan nasu fi hullati hamra musyammira. Lalu aku melihat Rasulullah menggunakan pakaian yang berwarna merah. Shalla ilal anazati bin nasi rakaatain. Lalu aku melihat Rasulullah sholat menghadap tongkat tersebut mengimami manusia. Dan sholatnya ini 2 rakaat. Berarti Rasulullah di sini sedang safar. Safar apa? Safar haji. Ke Mekah. Rasulullah apa? Selama safar itu mengqashar sholat. Karena ini yang terbaik bagi apa? Bagi musafirin. Wa ra'aitu an-nasa wad-dawaba yamurruna min baini yaday al-anaza. Lalu aku melihat manusia dan hewan-hewan tunggangan yang muruna melewati di hadapan anaza tongkat tersebut. Yang barangnya seperti ini Pak. Ini taruhlah tongkat, ini imam, ya kan? Kemudian ini makmum. Maka manusia atau hewan nggak boleh lewat apa di depan imam. Tapi antara apa? Antara imam dengan sutra yang ada. Nah, di depan sutra boleh dilewati. Demikian juga di belakang imam. Di belakang imam ini boleh orang lalu lalang di sini. Karena sutranya imam adalah sutranya makmum. Yang dihalangi. Ya minimal tingginya apa? Muakhiru al-jamal atau ini dulu. Setinggi sekitar 30 cm atau 1 hasta ya. Itu minimalnya. Bagaimana dengan tanda-tanda itu yang dibuat ya, apakah dari keramik atau dari kain yang diberikan warna, berjarak sekitar 1 meter ya, atau lebih sedikit ya. Apakah ini boleh dijadikan sutra? Sebagian ulama menganggap ini boleh. Ya sudah, ini sutra pembatas antara dia dengan tempat sujudnya. Sehingga kalau orang lewat di depan tanda tersebut, maka ini tidak mengapa. Tambah. Contohnya biasanya kalau ya, di karpet itu ada tanda putih itu. Nah, lewat di depannya itu tidak mengapa. Tapi lewat di antara orang yang sholat itu ini nggak boleh. Babus sholati fis sutuhi. Apa artinya sutuhi di situ? Hah? Bukan mimbar. Ada mimbar, wal mimbar, baru mimbar. Hah? Atap ya. Berarti nanti khosyaf. Kalau atap nanti di hadisnya khosyaf. Khosyaf kayu. Wal mimbar wal khosyaf. Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa seorang imam itu boleh posisinya lebih tinggi daripada makmum. Ya, boleh posisinya lebih tinggi daripada makmum. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah. Imam-imam Syiah itu posisinya lebih rendah daripada makmum. Dia buatkan lubang-lubang dikit gitu, setengah meter ke bawah, dia lebih rendah posisinya. Dan ini tidak hikmah dari dijadikannya imam. Apa tujuan dijadikannya imam? Liyutamma bih, agar diikuti. Gimana nanti makmum yang belakang-belakang lihat gerakannya dia kan? Kalau dia lebih rendah posisinya. Qala Imam Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Abu Hazim qala sa'aluhu Sahal
bin Sa'd min ayyi syai'in al-mimbar. Ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, terbuat dari apakah mimbar Rasulullah? Lantas sahabat ini berkata, ma baqiya bin nasi a'lamu minni. Tidak ada sahabat yang tersisa yang lebih mengetahui mimbar Rasulullah terbuat dari apa kecuali hanya aku yang lebih tahu tentang hal tersebut. Wa min asalil gobah. Mimbar Rasulullah itu terbuat dari kayu dari hutan. Dari hutan di Madinah sana. Amila fulan maula fulan li Rasulillah. Kemudian fulan membuat mimbar tersebut untuk Rasulullah. Wa qama alaihi Rasulullah hina umila. Kemudian Rasulullah sholat berdiri di atasnya setelah selesai dibuat. Wa udiya, lalu diletakkan di masjid. Fastaqbalal qiblah. Lalu Rasulullah di waktu datangnya sholat, dia sholat, kemudian naik di atas mimbar, lalu menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Wa qama an-nasu khalfahu, lalu manusia sahabatnya di belakang berdiri di belakangnya. Faqara'a wa raka'a an-nasu. Kemudian Rasulullah membaca ayat, lalu dia ruku, manusia pun ikut ruku di belakangnya. Tsumma rafa'a rasahu, kemudian dia mengangkat kepalanya. Tsumma raja'a al-qahqar, kemudian kembali lagi ke lantai dasar, bukan di atas mimbar. Berarti di tangga pertama Rasulullah naik, ya kan? Untuk tujuannya apa? Tujuannya berdiri, kemudian bertakbir, lantas duduk di atas mimbar. Kemudian giliran mau sujud, dia turun ke dasar. Berarti nggak terlalu lebar mimbarnya kan, sehingga nggak bisa dipakai untuk sujud. Hanya bisa dipakai untuk berdiri. Fasajada alal ardi. Kemudian dia sujud di tanah. Tsumma ada ilal mimbar. Kemudian selesai sujud, lantas ingin naik lagi ke rakaat berikutnya, naik lagi ke atas mimbar. Tsumma raka'a, kemudian ruku lagi. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian bangkit lagi dari ruku. Tsumma raja'a al-qahqara, kemudian kembali lagi ke tanah. Hatta sajada bil ardi fa hadza sya'n. Lantas dia sujud di tanah, inilah perkara yang dilakukan. Tujuannya nanti agar para sahabat melihat salat Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini adalah praktek langsung sebagai bentuk bayanan li mujmali amrillahi fis shalah, sebagai bentuk penjelasan globalnya perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap salat. Coba lihat antum baca Al-Qur'an, Pak. Pasti perintah salat itu hanya aqimus shalah, yuqimus shalah, farfa'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tapi tata cara lengkapnya itu dijelaskan oleh Rasulullah dengan perbuatan ataukah dengan perkataan. Qala Abu Abdullah, qala Ali bin Abdullah sa'alani Ahmad bin Hanbal an hadzal hadis. Lantas Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal bertanya kepadaku tentang hadis ini. Qala fa inna ma aradtu anna an-nabiyya kana ala a'la minan nas. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengambil istinbat hukum, mengambil pemahaman dari hadis yang kita bacakan tadi, bahwa bolehnya seorang imam lebih tinggi posisinya daripada makmum. Ini istinbat hukumnya. Karena ini kan perbuatan Rasulullah kan.
Berarti bisa dijadikan bahwa ini adalah perbuatan yang sunnah. Kalau di masjid-masjid NU itu anunya sajadahnya ditinggi, ditebal-tebalin ya. Ya kan Pak Jago? Biar lebih tinggi kan? Nah, bukan lebih tinggi. Bukan lebih tinggi. Termokasi sekarang. Biar lebih empuk aja ya. Berlebihan. Nah, jadi kalau sekiranya mau posisinya lebih tinggi ya dibuat mungkin panggung untuk imam, biar dia sholat di atasnya. Karena a'la minan nasi fala ba'sa yakuna imamu a'la minan nasi bihadzal hadis. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mengapa imam lebih tinggi posisinya daripada makmum berdasarkan hadis ini. Ini istinbat atau pengambilan hukum dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada nggak di situ untuk terjemahan? Ya ada. Fakultu inna Sufyan ibn Uyainah kana yus'alu an hadza katsiran. Falam tasma'u minhu qala. Jadi Sufyan ibn Uyainah sering ditanya tentang hadis ini. Apakah dia berpemahaman juga seperti Imam Ahmad bahwa bolehnya imam posisinya lebih tinggi? Qala la. Dia menganggap apa? Tidak. Karena mungkin Sufyan ibn Uyainah mengambil hukum yang lain, bahwa Rasulullah melakukan hal ini tujuannya untuk taklim, mengajarkan manusia tata cara sholat yang benar. Tata cara sholat yang benar. Sehingga bukan itu maksudnya, bukan posisinya lebih tinggi. Karena perbuatan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah jarang-jarang, enggak kan? Hanya sekali itu aja dia lakukan. Nah, inilah bagaimana para ulama itu berselisih pendapat tentang memahami suatu hadis karena tingkat keilmuan, ketakwaan, kewaraan, sehingga harus berlapang dada dalam menerima setiap ikhtilaf atau khilaf bainal ulama. Nah, demikian subhanallah wa bihamdihi.